Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar hari ini, duduk yang rapi, sikap berdoa yang rapi. Marilah kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita baca doa ya. Kita ikutin Ibu Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama, Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ihwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar fikih kelas 2. Masih sama seperti kemarin tentang sholat. Hari ini belajarnya tentang rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama kita akan membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat. Itu namanya rukun sholat. Kemudian apabila salah satu rukun sholat tidak ada atau tidak dilakukan, maka sholat kita tidak sah atau batal. Kemudian rukun sholat terdiri atas beberapa gerakan dan bacaan sholat. Sekarang kita lihat rukun-rukun sholat antara lain. Yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Maksudnya di sini adalah jika tidak mampu berdiri, misalnya kita dalam keadaan sakit, maka sholatnya boleh dengan duduk atau berbaring. Kemudian ada niat, ya. Setelah berdiri tegak, kita melakukan niat dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Contohnya misalnya kita takbiratul ihram sambil niat ya. Selanjutnya ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu membaca Allahu Akbar. Ketika kapan? Pada permulaan mengerjakan sholat sambil mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini dibaca dalam sholat. Sholat apapun maupun wajib atau sholat sunnah pasti membaca surat Al-Fatihah, itu hukumnya wajib. Jika kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka
sholatnya tidak sah. Setelah membaca surat Al-Fatihah lalu membaca surah pendek. Selanjutnya ada ruku. Ruku dengan tumakninah. Tumakninah di sini artinya berhenti sebentar dengan tenang. Tidak boleh terburu-buru. Harus membaca bacaan ruku. Ruku itu membungkukkan badan, lalu kedua tangan taruh di lutut dan harus sejajar antara punggung dan kepala. Bacaan ruku adalah Subhana Rabbiyal Azimi. Dibaca sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak tiga kali. Selanjutnya ada i'tidal. Ya, setelah ruku ada i'tidal. I'tidal adalah gerakan sholat bangun dari ruku. Ya, setelah ruku kita bangun itu dinamanya i'tidal. Sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bacaan i'tidal. Selanjutnya ada sujud. Sujud dengan tumakninah. Berarti sujudnya harus dengan tenang, tidak boleh terburu-buru. Sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak berapa kali? Tiga kali. Selanjutnya ada duduk antara dua sujud. Ketika duduk antara dua sujud, kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bacaan duduk antara dua sujud. Rukun sholat selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir disebut juga dengan duduk tahiyat. Dan duduk tasyahud akhir ini dinamakan dengan duduk tawaruk. Bacaannya seperti apa ya? Seperti ini ya. Bacaan tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidul majid. Selanjutnya, rukun selanjutnya adalah membaca salam. Membaca salam menengok ke arah kanan terlebih dahulu sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menengok ke arah kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Ya. Tertib atau berurutan. Maka kalau rukun sholat tidak berurutan,
maka sholatnya tidak sah. Sampai di sini rukun sholat paham? Setelah kita tadi membahas tentang rukun sholat, selanjutnya tentang sunnah sholat. Sunnah sholat adalah hal-hal yang dianjurkan di dalam sholat. Mengerjakan sunnah sholat dapat menambah kesempurnaan pahala kita dalam melakukan sholat fardu. Ya, mengerjakan sunnah sholat dapat menambah kesempurnaan pahala dalam sholat fardu. Selanjutnya kita ke sunnah-sunnah sholat, antara lain mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga ketika takbiratul ihram. Berarti tangan kita sejajar sama bahu dan telinga. Ya. Selanjutnya, sunnah selanjutnya adalah tasyahud awal. Selanjutnya, sunnah selanjutnya ada meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak kiri. Jangan terbalik ya, jangan yang kiri dulu, yang di punggung. Nah, ini tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Sunnah selanjutnya mengarahkan pandang mata ke arah tempat sujud. Jadi kita harus fokus ke tempat sujud, nggak boleh mata kita lirik-lirik ke sana kemari, harus fokus ke tempat sujud pandangannya kita. Sunnah sholat membaca doa iftitah atau pembukaan setelah takbiratul ihram. Sunnah selanjutnya membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Sunnah sholat lainnya membaca salam kedua sambil menengok ke arah kiri. Itulah sunnah-sunnah dalam sholat. Selanjutnya kita ke hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, di dalam sholat ada beberapa hal yang membatalkan. Misalnya buang angin. Ya. Contohnya misalnya zahwan, lagi sholat zuhur tiba-tiba buang angin atau kentut, berarti sholatnya zahwan batal. Hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah terkena najis. Contohnya, ketika lagi sholat, kita terkena kotoran dari cicak. Ya, maka sholat kita batal. Harus diulangi kembali. Hal yang membatalkan sholat selanjutnya ada berhadas kecil atau besar. Kalau yang berhadas kecil dengan cara berwudu. Kalau yang berhadas besar melakukannya dengan mandi. Hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah terbukanya aurat. Aurat perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Misalnya, Anissa sedang sholat, tiba-tiba pahanya kelihatan, maka sholatnya batal. Hal yang membatalkan sholat selanjutnya ada mengobrol dengan sengaja. Misalnya, Martin sama Tegar lagi sholat zuhur ke masjid. Sholatnya bersampingan. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat
ngobrol dengan sengaja, maka sholatnya batal. Hal yang membatalkan sholat selanjutnya ada makan dan minum. Selanjutnya ada mendahului gerakan imam. Misalnya zikri lagi sholat maghrib, pas lagi ruku, imamnya belum ruku, zikrinya udah ruku, berarti sholatnya batal. Kenapa? Karena mendahului gerakan imam. Hal yang membatalkan sholat selanjutnya ada murtad atau keluarnya dari agama Islam. Ya, kalau dia beragama Kristen, Hindu, Buddha itu namanya murtad, keluar dari agama Islam, maka sholatnya batal. Hal yang membatalkan sholat selanjutnya ada tidur. Ya, kalau lagi sholat tidak boleh tidur. Yang membatalkan sholat selanjutnya adalah mengubah niat. Misalnya udah masuk sholat zuhur, Hira sholat zuhur, ternyata Hira melafalkan niatnya sholat asar, berarti Hira sholatnya batal karena Hira mengubah niat. Yang seharusnya niat sholat zuhur, ternyata Hira membaca niat sholat asar. Itulah hal-hal yang membatalkan sholat. Sampai di sini pelajaran fikih hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.